selamat pagi semuanya ya. Tetap pagi ya, walaupun ini malam gitu ya. Ada yang sore, ada yang mana ya, WIT, WIB. Ya. Tapi tetap diharapkan kalian semuanya tetap punya semangat pagi. Kesempatan hari ini saya akan berikan tambahan amunisi buat kalian semuanya yang mau tes masuk bangku perguruan tinggi ya. Khususnya bagi Anda yang mau tes UNS ya, mau tes UNS. Saya berikan gambaran saja bahwa untuk UNS soal yang diberikan adalah soal TPS, TKA ya, baik Soshum maupun Saintek. Nah, untuk kalian yang TPS ada 120 soal ya, bahasa Indonesia, penalaran dan kuantitatif. Dikerjakan selama 110 menit. Kemudian untuk yang TKA, matematika, fisika, kimia masing-masing 20 soal dikerjakan 80 menit ya. Jadi satu soal 1 menit. Totalnya ada 200 soal ya, dikerjakan 190 menit. Jadi begitu singkat. Maka dibutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk bisa menguasai semua soalnya. Nah, bagaimana gambarannya? Saya berikan contoh jika Anda diberikan suatu soal di mana suatu integral katakan 0 sampai P setengah dari akar pangkat 3 dari X kuadrat dx nilainya 3/10. Kemudian integral 0 sampai M2 X min 3 dx 4, berapakah nilai P plus 2 akar M ya. Nah, apa yang kita lakukan ya, ini mengintegralkan biasa ya. Ini mengintegralkan biasa. Ini dibuat dulu menjadi 0 sampai P setengah, kita buat bahwa ini senilai dengan X pangkatnya 2/3 ya, dx. Nah, ini nilainya 3/10. Nah, sekarang kita integralkan ya. Mengintegralkan X pangkat 2/3 terhadap X berarti X pangkat 2/3 ditambah 1 ya, berarti menjadi 5/3. Jadi mengintegralkan itu pangkatnya ditambah 1, kemudian dibagi, sama saja ini dibalik ya. Jadi 3/5 dikali setengah dengan batasan 0 sampai P. Nah, apa maknanya? Ini dimasukkan batas atasnya. Berarti menjadi 3/10 kali P pangkat 5/3. Saya kurangi kalau dimasukkan 0 ya. Nah, menghasilkan angka 3/10. Nah, sekarang dari sini nampak bahwa ini tinggallah 3/10 juga sama, ini nilainya 3/10 sama, maka ini harus bernilai 1 ya. Maka didapatkan logikanya P-nya ini bernilai 1 ya. Nah, di sini berarti P-nya akan memberikan angka 1. Nah, sekarang bagaimana yang satunya ya? Integral 0 sampai M2 X min 3, berarti integralnya menjadi X pangkatnya 2 dibagi 2, 2-nya hilang ya. Maka min 3X dengan batas 0 sampai M ya, hasilnya sama dengan 4. Terus diapain? Masukkan batasnya. Maka menjadi M kuadrat min 3M dikurangi dengan 0, hasilnya sama dengan 4. Nih, maka kita akan berikan M kuadrat min 3M. Saya pindah min 4 sama dengan 0. Kita faktorin. Kalau kita faktorin maka jadi M. Di sini M 1 dikali 4 ya. Berarti min sama plus. Maka M-nya ketemu negatif 1 sama M-nya ketemu sama dengan 4. Namun pertanyaan di soal ini bahwa P dan M harus positif. Ya, di sini harus positif. Maka yang diambil adalah yang 4 M-nya. P-nya berarti yang 1. Maka pertanyaannya P adalah 1. Saya tambah dengan 2 kali akar 4. Kita tahu akar 4 itu 2 kali 2 4 tambah 1 menghasilkan 5 ya. Jadi disiapkan untuk TKA ya. Ini termasuk TKA ini matematika yang terkait dengan integral terbatas. Nah, bagaimana untuk yang integral trigonometri ya? Saya berikan gambaran. Pada saat Anda ketemu soal integral trigonometri sebenarnya mudah sekali ilmunya. Karena modalnya hanya cukup begini. Sin
diturunkan menjadi cos, cos diturunkan menjadi min sin, min sin diturunkan menjadi min cos diturunkan sin, sin diturunkan menjadi cos ya. Ini turunan ya. Ini namanya turunan, kalau naik namanya integral. Ini sekarang kalau misalkan Anda mengintegralkan nih, misalkan Anda ditanya integral cos 3x ditambah dengan sin 6x dx. Nih, bagaimana tuh integralkannya? Ya, integralnya cos ya berarti menjadi sin ya. Maka menjadi sin 3x dikali sepertiga. Itu namanya mengintegralkan. Nah, integralnya sin. Nah, sekarang integralnya sin otomatis menjadi min cos ya. Berarti di sini min cos 6x dikali 1/6 ya. Nah, itu namanya teknik mengintegralkan trigonometri. Nah, sekarang bagaimana jika menjumpai semacam ini? Ini ada namanya titik-titiknya. Nah, titik-titik ini namanya deret geometri tak terhingga. Tak terhingga itu gimana? A dibagi dengan 1 min R. Ini siapa A? Oh, A-nya adalah 1 ya. 1 min R. R-nya siapa? Oh, R-nya adalah rasio. Siapa itu rasio? Suku yang kedua dibagi suku yang pertama. Maka rasionya adalah negatif ya, negatif dari tangen kuadrat 2x ya. Nah, sekarang kalau masuk ke sini, nah, rasionya negatif menjadi ini positif. Positif tangen kuadrat 2x. Kita tahu namanya 1 plus tangen kuadrat artinya sekan kuadrat 2x. Nah, apa artinya sepersekan? Sepersekan itu ya berarti cos kuadrat 2x. Sehingga pertanyaan ini akan menjadi integral dari akar cos kuadrat 2x dx. Sehingga ini adalah integral cos kuadrat menjadi cos saja ya, cos 2x dx. Nah, soal ini ya, berarti kita dapatkan cos 2x integralnya maka menjadi sin 2x dikali setengah plus c. Namun di dalam matematika sin 2x itu kadang punya makna. Makna dari sin 2x artinya 2 sin x dikali dengan cos x. Maka ini bisa tak coret duanya, maka tinggal sin x dikali dengan cos x plus c. Maka jawaban bisa berbentuk jawaban setengah sin 2x, bisa bentuknya sin dikali cos x. Nah, ini adalah terkait dengan integral. Bagaimana kita menjawab soal limit ya? Limit x mendekati setengah ya. Intinya ngerjakan limit itu sederhana. Kita masukkan ya. Kita masukkan dulu ya. Masukkan siapa? X-nya setengah ya. Maka kita masukkan 2 dikali setengah. Nah gitu ya, dimasuk ini 2 dikali setengah 1 ya. Tinggal 1. Akar pangkat 3 dari 1 1 ya. 1 dikurangi 1. Wah, nilainya 0 ya. Nih 2 kali setengah 1 kurang 1. Oh, nilainya 0/0. Setiap dimasukkan 0/0, maka langkahnya enaknya dipakai turunan. Jangan lupa ya. Turunkan saja. Ya, jangan lupa bahwa bentuk semacam ini senilai dengan 2x dipangkat dengan 1/3. Maka andai kata kita turunkan, turunannya menjadi 1/3 dikali 2x 1/3 dikurang 1 tuh. Jadi min 2/3 tapi masih dikali turunan 2x berarti 2 ya. Ini kalau min 1 turunannya 0 ya. Dibagi turunan 2x adalah 2. Setelah kita turunkan maka kita masukkan kembali ya. X-nya saya ganti angka setengah kembali. Maka kalau disederhanakan menjadi 2/3 dikali dengan 2 dikali setengah itu artinya 1. Pangkatnya negatif 2/3 dibagi dengan 2. Dibagi 2 sama saja dikali dengan setengah. Maka dengan begitu ini kalau saya coret maka akan memberikan angka 1/3. Jadi ingat sekali lagi, ngerjakan limit, masukkan dulu, jika dipastikan 0/0 maka turunkan, kemudian dimasukkan kembali, ketemu namanya hasilnya. Itu ya konsep dasarnya.
Nih, terkait dengan program linier ya. Terkait dengan program linier. Jika diketahui suatu fungsi kendala, ya, X-nya positif ya. Di sini X-nya positif, Y-nya positif, kemudian X plus 2Y kurang dari 12, berapakah nilai maksimum dari X ditambah 4Y? Nah, bagaimana tekniknya? Sederhana, gambar saja. Ini kalau saya gambar, jika jika X-nya itu 0, ingat-ingat jika X-nya itu 0, maka Y-nya menjadi 6 ya, karena 2 kali berapa biar 12, maka nilainya menjadi 6. Tetapi jika Y-nya yang 0, nah, jika Y-nya itu yang 0, maka X-nya berarti 12. Ya, berarti X-nya adalah 12. Nah, apa yang kita lakukan berikutnya? Coba gambar saja ya. Kalau ini saya gambar ya, ini saya gambar. Ini 0,6, posisi 0,6 ada di atas ini 0,6 ya. 12,0 ya posisinya ada di sini nih 12,0. Nah, di sini kemudian saya garis ya. Nah, kita dapatkan garisnya. Tapi tandanya kurang, maka kalau kurang itu arsirannya ke kiri. Tapi untuk X-nya positif, Y positif, berarti ini daerahnya. Lah Anda ditanyakan daerah yang diarsir itu mencapai nilai maksimum di mana? Ya berarti terletak pada ujung-ujung titik pojoknya ini. Anda masukkan 0,6. Berarti kita dapatkan 0 ditambah 24. Kita dapatkan 24. Kita masukkan 12,0 ya. Maka kita dapatkan 12 ditambah 0. Ternyata hasilnya 12. Berarti 24 merupakan nilai maksimumnya ya. 12 merupakan nilai minimumnya, bukan minimumnya adalah di titik 0,0. Jadi pertanyaan maksimum maka jawabannya 24 ya. Nah, terkait dengan yang lain ya, saya kira Anda harus siapkan ya. Anda belajar matrik ya. Jangan lupa nih ya. Matrik, saya punya matrik A, B, C, D ya. Anda ditanyakan determinan ya, kamu harus tahu namanya AD min BC. Anda ditanyakan inverse-nya ya, berarti seper dari determinan ya. Dikali inverse-nya apa? D A ya, berarti ini min B min C ya. Ini adalah inverse-nya. Nah, nanti perkalian ya. Ini jadi harus dipahami terkait dengan matrik. Selain matrik ya, nanti terkait dengan fungsi kuadrat ya. Ini fungsi kuadrat, jangan lupa ya. Coba saya berikan tambahan satu amunisi ya, menguasai tentang fungsi kuadrat. Ini fungsi kuadrat, coba di lembar berikutnya saja. Saya berikan fungsi kuadrat. Kalau saya punya soal fungsi kuadrat ya, namanya AX kuadrat ya, BX ditambah dengan C ya. Ini jadi kalau AX kuadrat BX ditambah C. Apa gunanya A ya? A itu gunanya kalau dia positif dia terbuka ke atas. Kalau A negatif dia terbuka ke bawah. Apa gunanya B? Ya, gunanya B untuk melihat titik puncak ya. Nah, namanya titik puncak. Itu titik puncaknya bagaimana? Titik puncaknya ada di kanan ya. Ada di kanan sumbu Y. Berarti caranya berarti cukup lihat tanda B-nya berarti berlawanan dengan tanda A-nya ya. Itu bagaimana kalau posisi ada di kiri sumbu Y ya, di kiri sumbu Y berarti artinya tandanya B sama dengan tandanya A ya. Gunanya C buat apa ya? C ini gunanya untuk melihat titik potong ya. Untuk melihat titik potong dengan sumbu Y-nya. Kalau dia memotong di positif ya, ini berarti C-nya juga positif. Kalau motong di negatif berarti C-nya juga negatif. Kalau motong di 0 ya, berarti C-nya juga sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kalau kita praktekkan ini gambarannya ya, kalau kita praktekkan. Ada suatu fungsi kuadrat namanya AX kuadrat BX ditambah dengan C. Pertanyaannya, jika diketahui puncaknya ya, misalkan ya, diketahui puncaknya pada titik 2, berapa misalkan min 6 misalkan ya, puncaknya 2, min 6.
Ya, ini kemudian saya tambahi ya, kurvanya tidak memotong. Wah, ini tidak memotong sumbu X misalkan. Kurva tidak memotong sumbu X. Ini, nah sekarang bagaimana logika berpikirnya? Logika berpikirnya adalah kalau dia puncaknya di titik 2,6, maka 2 ada di sini, min 6 ya. Posisinya ada di bawah ya. Ini posisinya ada di bawah, katakan min 6 di sini ya. Ini baik, saya gambar biar lebih. Nah, nih saya gambar posisi 2, min 6 ya. Ini posisi puncaknya. Kemudian dia katakan gambarnya tidak motong sumbu X. Artinya apa? Kalau puncaknya di sini, andai kata dia terbuka ke atas, nah dia akan memotong sumbu X-nya ya. Dia akan memotong sumbu X-nya kalau terbuka ke atas. Nah, di sini dia katakan tidak memotong sumbu X ya. Maka logikanya dia akan terbuka dari puncak ini, dia akan terbuka ke bawah. Nah, ini dia akan terbuka ke bawah dan ini merupakan puncaknya tadi ya. Nih, dari sini sudah kelihatan ya, dari sini sudah nampak bahwa A-nya itu pasti negatif. Ini pasti negatif. Kemudian lihat puncaknya ada di sebelah kanan sumbu Y. Berarti B-nya tandanya berlawanan dengan A-nya ya. Ini kemudian lihat C-nya. Gunanya apa C-nya? C-nya untuk melihat titik potongnya terhadap sumbu Y. Berarti otomatis kurva ini akan memotong sumbu Y di bawah 0. Artinya C-nya negatif. Nah, gambaran semacam inilah yang harus Anda kuasai untuk menghadapi tes-tes di soal UNS, UND maupun UTUL UGM ya sebagai dasar penguatannya. Demikian gambaran tesnya. Semoga sukses kalian semuanya, diterima di bangku PTN idaman kalian semuanya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.